Halo, halo, halo. Selamat pagi para mahasiswa mata kuliah penganggaran yang saya ampu. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk ke anggaran variabel. Ya, jadi untuk materi anggaran variabel ini, ya, kita kepentingannya itu hanya satu, yaitu bagaimana caranya kita itu menggunakan metode penghargapokan variabel dalam perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini mungkin akan lebih mengarah ke perhitungan-perhitungannya, tetapi dalam perhitungannya kita akan menggunakan tabel ya, tabel penganggaran untuk kita kelak bisa menggunakan rumus-rumus yang disebut sebagai rumus break even point untuk mengambil keputusan bila mana kita itu harus memproduksi atau menjual seberapa supaya setidaknya kita memperoleh laba yang nol ya, atau bisa dibilang kalau bahasa Jawanya itu bakbuk ya istilahnya gitu ya. Jadi manfaat anggaran variabel yang pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah perencanaan laba untuk jangka pendek. Nah, penyusunan anggaran dalam perencanaan laba ya itu pada dasarnya itu menggunakan rumus yang berfokus pada mendapatkan jumlah jualan dalam bentuk unit dan rupiah ya. Jadi mau kita merencanakan labanya dapat sekian juta atau misalnya kita mau merencanakan supaya minimum kita harus jualan berapa atau produksi berapa supaya kita itu labanya nol ya. Jadi merencanakan laba supaya labanya nol itu termasuk perencanaan ya, termasuk penganggaran dalam artian fungsinya adalah kalau di masa-masa sulit ya kita bisa mencapai target dalam artian tuh kalau biasanya kalau misalnya masa-masa normal, masa-masa bagus, kita mungkin ada target laba yang positif, yang jutaan, yang puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau di masa-masa pandemik seperti ini, ketika banyak sekali perusahaan-perusahaan kolaps, UMKM bangkrut, terus mall-mall tutup, terkadang merencanakan laba nol itu merupakan strategi bertahan hidup yang masuk akal. Ya, oleh karena itu biasanya titik pentingnya itu malah di sini, ya, justru di labanya di sini. Ya, apakah nanti labanya mau dibikin nol, ya, atau labanya mau dibikin ya sesuai dengan jumlah rupiah berapa, ya, sehingga kita tahu kita harus jualan dalam unitnya berapa dan jualan dalam rupiahnya itu berapa, ya. Jadi apa namanya terkadang malah di sini ya, terkadang kita ngutak-ngatiknya itu di bagian laba, sementara biaya tetap, harga jual per unit serta biaya variabel per unit itu ya bukan kita otak-atik ya, lebih tepatnya kita harus mengetahuinya, kita harus menghitung dulu ya. Kalau misalnya kalian ya yang semester 5 mengambil studi kelayakan bisnis, ya ini kan apa namanya, rumus ini kan kalian pakai untuk menentukan skala operasi minimum ya, skala operasi minimum yang akan menyebabkan labanya itu nol. Ya, paling nggak berarti kan ketika menggunakan rumus itu di studi kelayakan bisnis, kalian tahu bahwa minimum berarti kamu harus memproduksi dan menjual sekian ya supaya usaha kalian itu tidak minus, tidak sia-sia, tidak rugi seperti itu. Ya jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, tapi kata kuncinya adalah perencanaan laba seperti itu. Misalnya ya kita pakai contoh di buku sudah ada juga sih, tapi saya bikin ulang lagi. Misalnya PT Ikra tahun 2016 memiliki data-data sebagai berikut. Misalnya ini ya, eh, untuk bisa menghitung biaya variabel per unit, kita butuh 4 data. Yang pertama adalah biaya bahan baku per unit, kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit, biaya overhead pabrik variabel per unit, serta biaya usaha variabel per unit. Nah, ini kan biaya bahan baku tenaga kerja sudah kita pelajari sebelum UTS, sementara biaya overhead pabrik serta biaya usaha atau beban usaha atau operasional, ya, itu kan kita bahas minggu lalu. Nah, tapi yang diambil di sini adalah hanya biaya-biaya variabelnya saja, terus kemudian dibagi dengan unit produksi sehingga menghasilkan biaya-biaya variabel per unit. Ya, di sini kita lihat biaya bahan baku per unit 1.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit 1.100. Biaya overhead pabrik variabel per unit 1.380. Lalu biaya usaha variabel per unit adalah 50. Sehingga kita menghasilkan bahwa oke, berarti total biaya variabel per unitnya untuk PT Ikra tahun 2016 adalah 3.530. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita harus
menentukan 3 unsur utama dalam rumus tersebut. Ya, jadi biaya variabel per unit, biaya tetap per unit, ini apa, ini bukan per unit ya, biaya tetap per triwulan. Dalam hal ini kita misalnya merencanakan laba untuk per triwulannya ya. Terus kemudian harga jual per unitnya adalah 5.530. Ya, jadi kita sudah dapat tiga ya. Jadi di sini harga jual per unit tadi sudah ada ya, yaitu 5.530. Terus kemudian biaya variabel per unit setelah kita hitung-hitung dapatnya 3.530. Dan biaya tetap dalam hal ini konteksnya adalah triwulan ya. Berarti 2.350.000 ya. Nah, rumus perencanaan laba dengan menggunakan persamaan akuntansi sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita itu merencanakan minimum ya, minimum laba itu 0 ya, artinya bakbuk, nggak minus tapi juga nggak untung ya. Artinya the worst case skenario kita tuh harus memproduksi dan menjual seperti itu. Ya. Nah, kita di sini mau membuktikan, bener nggak sih rumus ini tuh bisa dipakai ya. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan gini. Kalau pas akuntansi dulu, kita tahunya kan rumusnya adalah yang namanya jualan itu kan biaya tetap, ya kan, ditambah biaya variabel, ditambah laba, kan seperti itu, ya kan? Dan semuanya dalam rupiah harapannya. Maka di sini kita masukkan satu-satu, ya. Jualan per unit adalah 5.530 sama dengan 2.350.000 ditambah 3.530, harusnya kan 3.500 30x ya. Sementara ini juga 5.530x. Harusnya kan seperti itu. Plus laba. Nah, di sini kita mau merencanakan labanya 0. Supaya kita tahu ya, supaya kita punya tujuan bahwa aku harus produksi dan jualan berapa minimum supaya labaku 0. Sehingga kalau aku jual dan produksi lebih dari ini, ya aku dapat laba, intinya begitu. Ya. Nah, kita lihat bahwa ini 5.530x dikurangi 3.530x sama dengan 2.350.000. Nah, sini kita bisa lihat bahwa 2.000 ya, 2.000 rupiah sama dengan 2.350.000. Sehingga 2.350.000 dibagi 2.000 sama dengan 1.175 unit. Nah, oke, jadi ini kita pegang dulu ya. Kita pegang dulu jawabannya ketika menggunakan persamaan akuntansi, yaitu adalah 1.175 unit. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai rumus yang di slide sebelumnya ya, rumus jualan dalam unit. Nah, kita masukkan aja biaya tetap tambah laba dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya tadi 2,35 juta. Labanya kita tetapkan 0 ya. Kemudian dibagi 5.530 dikurangi 3.530. Kalau dihitung hasilnya sama 1.175 unit. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan pembuktian ini, ketika kita menghitung ala persamaan akuntansi, kemudian kita hitung ulang dengan rumus yang sudah tersedia itu, hasilnya sama. Nah, berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa rumus jualan dalam rupiah mungkin juga bisa dipakai untuk kepentingan ini. Nah, jadi terus pertanyaannya adalah, kalau misalnya perusahaan itu memproduksi 1.175 unit dan bisa menjual ini juga, segini juga, maka ya, artinya perusahaan itu target omset minimalnya berapa? Target jualan dalam rupiahnya berapa minimum? Nah, seperti ini jadinya. Jualan dalam rupiah, rumusnya biaya tetap tambah laba, sama ya, berarti pembilangnya itu sama. Tetapi penyebutnya, ya itu berbeda. Karena rumusnya adalah 1 minus biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Oleh karena itu kita lihat di sini, pembilangnya sama ya, 2.350.000 tambah 0. Karena kita itu mau menyambung ya, mau menyambung kalimat kesimpulan yang ada di sebelumnya ini. Bahwa kalau aku target labanya 0, berarti aku harus jualan 1.175 unit. Tetapi jualan sebesar ini itu nanti uangnya berapa? Ya, uang yang masuk. Ya udah, berarti 2.350.000 dibagi 1 dikurangi 3.530 dibagi 5.530. Nah, 3.530 ini dibagi 530 dulu, hasilnya berapa? Ya, terus kemudian 1 dikurangi hasilnya, ya nanti 0, berapa hasilnya gitu ya. Terus nanti 2.350.000 dibagi 0, sekian-sekian jadilah 6.497.750. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya perusahaan itu memiliki target minimum laba 0, ya artinya tidak rugi
ya, minimal tidak rugi, maka perusahaan itu harus memproduksi minimum 1.175 unit dan harapannya terjual sekian juga. Supaya harapannya adalah kita memiliki target jualan minimum 6.497.750. Itu hitungannya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan penganggaran hanya dengan angka-angka seperti ini? Nah, kayak gini jadinya, ya. Jadi ini adalah contoh anggaran laba rugi dengan metode pengharga pokokan variabel. Oke. Nah, jadi di sini ya, kita lihat di sini ya bahwa ini kan adalah target laba nol kan. Nah, di sini lihat nih, ya. Jadi di sini adalah sebuah tabel di mana ini tabel skenario. Dalam artian tuh kalau misalnya aku jualnya 1.175, nanti hasilnya berapa? Terus hitung-hitungannya berapa? Kalau aku produksi kurang dari ini, nanti gimana? Kalau aku produksi lebih dari ini, hasilnya gimana? Seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Nah, terus membuatnya gimana, Pak? Pertama-tama, ya membuatnya dari sini, ya, dari sini. Yaitu apa? Pertama kita buat kolom pertama, ya, yaitu jualan, ya, kemudian biaya variabel. Jualan dikurangi biaya variabel itu namanya margin kontribusi. Kemudian di bawahnya adalah biaya tetap, ya. Dan terus kemudian margin kontribusi dikurangi biaya tetap sama dengan laba atau rugi. Jadi istilahnya itu terkadang ya dalam penganggaran terkadang tidak perlu untuk membuat laporan laba rugi yang sangat detail, itu nggak perlu kadang-kadang. Ya, apalagi kalau misalnya kepentingannya jangka pendek, misalnya 3 bulan ke depan, sebulan ke depan, 6 bulan ke depan, ya intinya jangka pendek itu kepentingan yang kurang dari setahun. Ya, tapi kalau misalnya anggaran dalam misalnya tahun depan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, nah itu diharapkan pakai laporan laba rugi yang utuh. Tetapi kalau misalnya kepentingannya untuk melihat short term, ya short term nanti kondisinya gimana, bisa pakai ini. Seperti itu. Ya, jadi rumusnya adalah jualan dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap sama dengan laba atau rugi, seperti itu. Oke. Terus kemudian kolom kedua yaitu rupiah per unitnya yang diketahui. Nah, sebenarnya kan ini ngambilnya dari sini kan? Ini semua kan ngambilnya dari sini, dari soal ini. Yaitu apa? Harga jual per unit 5.530. Dikurangi biaya variabel per unit 3.530, hasilnya adalah 2.000. 2.000 itu itulah margin kontribusi. Kemudian biaya tetapnya berapa? 2,35 juta, seperti itu. Nah, tapi dalam penempatannya, dalam kolom ini kan kolomnya rupiah per unit. Oleh karena itu yang bisa dimasukkan itu hanya jualan dan biaya variabel. 5.530 dikurangi 3.530 sama dengan 2.000. Oke, ya. Nah, terus kita buat kolom besar ya di sebelah per unit yaitu skenario, ini kurang ya, harusnya skenario berbagai tingkat jualan. Nah, paling enggak ya, kita harus menentukan ya atau mengasumsikan ya, karena di sini kalian soalnya yang menentukan, bukan saya, bukan soal ya, ada soal latihan itu bukan terkadang dalam praktiknya kita sendiri yang harus utak-atik ya. Nah, misalnya kita kan sudah tahu ya bahwa tingkat break even point ya, break even point-nya itu adalah 1.175 unit supaya penjualannya totalnya menjadi 6,4 juta sekian, gitu kan? Oke. Nah, coba kita lihat, berarti kita biasanya akan ada 3 kolom ya, kolom untuk yang pesimis, kolom untuk yang laba bakbuk atau BEP, dan kolom kalau misalnya optimis, seperti itu. Jadi ada 3 skenario, pesimis, BEP, dan optimis. Ya, cara membuktikannya gimana? Ya seperti ini ya. Kalau rupiah per unitnya jualan 5.530, kalau dikali 1.175 unit, hasilnya berapa? 6,497750. Nah, ini coba lihat yang saya lingkari merah ini. Ini kan sebenarnya kan jawaban yang sudah kita temukan sebelumnya. Kalau kita merencanakan labanya 0. Nah, sekarang kita buktikan dengan tabel ini. Bener nggak? Gitu loh. Bener nggak kalau misalnya skenario-nya begini, di dalam anggaran variabelnya ya, labanya bisa 0. Coba ya kita lihat. Ya. Oke, hasilnya adalah 5.530 dikali 1.175 sama dengan 6.497.750. Ya. Terus kemudian 3.530 dikali 1.175 unit.
Hasilnya adalah 4.147.750. Ya, kemudian jualan dikurangi biaya variabel. Ini dikurangi ini sama dengan margin kontribusi, yaitu 2,35 juta. Nah, kemudian 2,35 juta ini dikurangi biaya tetap. Ya, sekali lagi biaya tetap itu tidak ada per unit. Ya, dalam konteks anggaran variabel untuk penentuan laba, perencanaan laba, biaya tetap itu tidak di-convert menjadi biaya tetap per unit. Biaya tetap itu ya biaya tetap gitu. Oleh karena itu di sini nggak ada angkanya di sini. Jadi nggak ada angkanya di per unit. Adanya di mana? Ya di skenario tingkat jualan. Nah, kita tahu bahwa margin kontribusinya untuk skenario ini adalah 2,35 juta. Biaya tetapnya adalah 2,35 juta. Ya berarti kan kalau ini dikurangi sama dengan 0. Ya berarti terbukti. Ya. Jadi hitungan ini ketika masuk dalam tabel ini terbukti bahwa akan menghasilkan laba 0. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan, oke, kalau ini memang laba 0-nya, maka satu kolom sebelah kirinya akan kugunakan untuk skenario pesimis. Misalnya, kalau misalnya kita produksi 350 unit, gimana ya labanya? Terus, kalau misalnya kita produksi 2000 unit, labanya gimana ya nanti ya? Seperti itu. Ya, walaupun kita sudah punya hipotesis bahwa kalau kita jualannya kurang dari itu, ya sama aja kita rugi. Kalau kita jualannya lebih dari itu, berarti kita laba. Nah, sekarang kita buktikan dalam angka. Ya. 5.530 jualannya ya dikali 350 unit. Maka tercipta total jualannya 1,9 juta sekian. Kemudian biaya variabel per unit 3.530 dikali 350 unit. Hasilnya 1,2 sekian. Ini dikurangi ini sama dengan margin kontribusi 700.000. Nah, 700.000 dikurangi 2,3 juta sama dengan 1,65 juta. Tapi minus, rugi. Berarti benar hipotesa kita. Ya, secara hitung-hitungan sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana kalau optimis? 2.000 unit terjual. Ya, berarti 5.530 kali 2.000, 3.530 dikali 2.000. Hasilnya berarti 11 juta dan 7 juta sekian. Nah, kedua-duanya dikurangi, diselisihkan menjadi 4 juta. 4 juta dikurangi biaya tetapnya 2,35 sama dengan 1,65 juta alias laba. Nah, biasanya tabel ini itu sering digunakan bersama-sama dengan yang namanya grafik titik impas atau grafik break even point. Nah, ini bisa kalian lihat di buku Navarin ya, halaman 581 yang kalau saya scan tuh seperti ini. Ya, ini maaf agak miring ya, agak miring. Ini saya geser dulu di sini. Sini aja deh. Ya. Oke, kita lihat nih grafik titik impasnya. Jadi di sini ya, X itu mewakili unit, sementara Y itu mewakili jumlah dalam rupiah ribuan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita ya itu punya berbagai garis. Ada 3 ya. Pertama adalah garis biaya tetap ini ya. Dan namanya garis biaya tetap ya. Jadi intinya mau produksinya berapa, biaya tetapnya segitu-gitu aja. Ya seperti ini ya. Kan mau ini produksinya berapa, skenario berapa, ini kan tetap aja 2,35 juta. Maka garisnya adalah lurus. Ya cari aja di sini Y 2.350.000 titik kemudian tarik garis lurus. Ini garis biaya tetap. Ya. Nah, terus kemudian ada 2 garis lagi, yaitu garis jualan dan garis total biaya. Ya, nah garis jualan apa? Nah, namanya garis jualan, ya, itu kan pada dasarnya gini. Kalau misalnya kita tidak beraktivitas, tidak jualan, ya maka kita tidak akan menghasilkan rupiah apapun kan? Maka dimulainya di titik 0 ini. Nah, kemudian tarik garis lurusnya gimana, Pak? Ya seperti ini, ya kita pakai ini aja, ya, pakai koordinat, ya. Kalau produksi 350 unit, maka jualannya di 1,935. Nah, kita lihat di sini. 350 unit, ya kemudian jualannya berarti rupiahnya berarti 1,9 juta. Ya udah kita bikin koordinat titik ini, ya udah pasang titik 1 di sini. Terus kemudian titik 2, ya, yaitu kalau aku jualan 1.175, maka rupiahnya adalah 6,4 sekian juta. Ya udah berarti kita kita ukur 1.175 itu di sini. Kemudian dalam rupiah 6,4 sekian di sini. Ya udah titik. Nah, titik 2 di sini. Terus kemudian titik ketiga.
Kalau produksi 2000 unit, maka rupiahnya adalah 11 juta sekian. Maka 2000 di sini, 2000 unit, terus cari 11 juta sekian di sini. Ya, kemudian hubungkan titik-titik-titik-titik-titik dan titik-titik-titik-titik. Nah, titik ketiga di sini. Terus tarik garis lurus ya, dari titik 0 ya, kemudian ke garis titik 1, titik 2, titik 3. Nah, itulah garis jualan. Terus kemudian terakhir adalah garis total biaya. Total biaya yaitu apa? Ya, yaitu kalau tidak produksi sama sekali, ya, maka kan nggak ada, istilahnya kan nggak ada biaya variabel kan kalau tidak produksi sama sekali. Berarti kan sama aja dimulainya dari 2.350.000 ini. Kalau misalnya tidak produksi sama sekali, kan biaya tetap kan tetap ada. Oke? Ya. Jadi jualannya 0, biaya variabelnya 0, tetapi garis biaya tetapnya tetap 2,35 juta. Sehingga biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 2.350.000. Berarti titik pertama itu di sini. Yaitu di titik pertama yang sama dengan garis biaya tetap. Ya udah, cara gampangnya gimana? Ya cara gampangnya tinggal, lah kan sudah tahu dari perhitungan di sini kan titik impasnya itu adalah koordinat ini kan, 1275 dan 6,4 juta, yaitu di sini. Ya di sini. Ya udah, tinggal tarik garis lurus saja. Seret. Nah, ketemu garis total biayanya. Seperti itu. Ya. Nah, terus di sini banyak sekali keterangan. Yuk kita bahas sama-sama, ya. Jadi misal di sini, ya, misal di sini, ya. Jadi jadi yang saya gerak-gerakan mouse-nya ini ya. Area yang saya gerak-gerakan di mouse ini disebut sebagai area rugi. Ya, kenapa? Karena ini berada di bawah titik impas. Sementara area yang saya geser-geser ya, geser-geser menggunakan mouse di sini, itu disebut sebagai area laba. Alasannya adalah karena area ini ada di atas titik impas. Ya, seperti itu. Contohnya gimana? Ya tadi ini misalnya ya. Ini kok bisa area laba 1,65 juta? Karena ya kita jualannya hanya 1.935.500 ya. Tetapi kita harus menanggung biaya variabel 1,2 sekian dan biaya tetap 2,35 sekian. Penggambarannya seperti ini penggambarannya. Kita hanya mampu jualan 1935, sementara total biayanya adalah 2,35 juta, ya kan? Ditambah 1,235. Jadi ini area ini adalah area biaya tetap, ya. Area biaya tetap ini ya 2,35 juta ditambah 1,2. Makanya area ruginya sebesar 1,65 juta. Nah, sementara area laba di sini adalah jika produksi 2000 unit. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika 2000 unit kita lihat bahwa biaya tetapnya adalah 2,35 juta, ya. Sementara biaya variabelnya adalah 7 juta 60 dari ini, ya. Dari titik sini ke titik sini, ya, itu 7 juta 60. Yang kalau dijumlahkan berarti adalah 9,4 juta sekian. Maka 11 juta dikurangi 9,4 juta adalah ini sisanya. Sisa areanya itu ini. Ya, sisa area ini ketika dihitung adalah 1,65 juta. Jadi itu cara bikin tabelnya dan cara memberikan keterangan di grafiknya, ya, dan juga melakukan narasi, ya, dan menuliskan narasi bagaimana menjelaskan cara baca grafik ini. Seperti itu. Oke, saya harap paham ya, karena sebagian besar dari materi ini itu sebenarnya bertitik beratnya di sini. Nah, namun ada namunnya ya, bahwa kita di sini itu mengasumsikan bahwa perusahaan ya itu hanya menjual satu macam produk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau perusahaan itu memproduksi banyak produk? Nah, itu kan permasalahannya di situ, ya kan? Nah, oke, sebelum masuk di situ, saya akan kasih Anda semacam tugas mandiri ya, tugas mandiri. Kalian baca aja bahwa dalam perencanaan laba itu ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan supaya laba yang mau kita capai, entah berapapun angkanya, itu bisa dimanipulasi, bisa disetting dengan 4 cara, yaitu 1, biaya tetapnya itu dikurangi. 2, biaya variabelnya itu dikurangi. 3, mengurangi harga jual per unit. Dan keempat, meningkatkan unit yang dijual. Nah, untuk keterangannya seperti apa, proses hitungan serta
pembuktiannya seperti apa, silakan kalian baca halaman 581 sampai dengan 583. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya perencanaan labanya untuk perusahaan yang menjual bermacam-macam produk? Nah, di sini rumus di bawah akan berlaku, yaitu pembilangnya sama, yaitu biaya tetap ditambah laba. Cuma karena ada banyak sekali produk, nggak tahu ya kita mungkin ada 2 produk, 3 produk, 100 produk ya kita nggak tahu ya kasusnya akan seperti apa. Tetapi di sini penyebutnya itu ada rumus yang beda, yaitu apa? Yaitu MK, margin kontribusi. Jadi margin kontribusi produk A dikali proporsi penjualan yang direncanakan atas produk A ditambah margin kontribusi produk C dikali proporsi penjualan produk C ditambah margin kontribusi produk ke N, terserah produk keberapa, dikali proporsi penjualan produk keberapa gitu. Jadi intinya seperti itu. Maka yang ada di bawah ini, penyebut ini itu sangat tergantung jumlah produknya berapa. Kalau 2 tok berarti cuma 2 ya. Kalau 3 berarti 3. Kalau 4 berarti 4, seperti itu dan seterusnya. Contohnya ya, misalnya selama sebulan ini tersedia 130 jam tenaga kerja langsung. Kemudian tersedia juga 292,5 ons bahan baku jamu dan biaya tetap sebesar Rp35.000. Oke. Nah, kemudian untuk membuat 1 unit produk diperlukan jam kerja langsung, bahan baku, harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan margin kontribusi per unit seperti berikut ini. Ya, di sini kita punya 2 produk ya, karena biar simpel kita mau aja produk A dan produk B. Nah, kita lihat ya soalnya gimana diketahuinya. Ya, kita lihat bahwa produk A itu membutuhkan jam kerja langsung 1 jam. Produk B membutuhkan jam kerja langsung 2 jam. Bahan baku ya, produk A itu membutuhkan bahan baku 3 ons. Produk B membutuhkan bahan baku 4 ons. Nah, terus ini kita bisa tahu bahwa produk A itu ditentukan harga jual per unitnya adalah 1.000. Sementara produk B ditentukan harga jualnya adalah 2.000. Biaya variabel per unitnya untuk produk A adalah Rp750. Sementara produk B, ya biaya variabelnya adalah Rp1.000. Sehingga kalau kita minuskan, ya kita cari selisihnya, harga jual dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi produk A, yaitu 250. Sementara untuk produk B, margin kontribusinya adalah 1.000, yaitu dari 2.000 dikurangi 1.000. Nah, di sini kita punya 5 macam angka ya atau 5 macam data untuk masing-masing produk di tabel ini plus 3 data di paragraf ini. Berarti kita punya totalnya 13 data ya. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kita memakai persamaan matematika dulu. Ya, jadi untuk A harus ada persamaan matematikanya ya. B juga ada. Jadi persamaan pertama, kita harus tahu persamaan yang meliputi jam kerja langsung. Kan di sini kan total jam kerja langsung ada. Terus ini ada total biaya bahan baku. Nah, sementara di sini membahas tentang produk A dan B masing-masing butuhnya jam kerja langsung dan bahan bakunya berapa. Maka kita bisa pakai persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 akan kita dedikasikan untuk jam kerja langsung dan persamaan 2 akan kita dedikasikan untuk bahan baku. Nah, kita di sini ya, rumusnya adalah 1A ditambah 2B sama dengan 130. Itu persamaan pertama. Ya. Kemudian persamaan kedua adalah bahan baku. Jadi 3A ditambah 4B sama dengan 292,5. Seperti itu, ya. Terus kalau dapat persamaan itu gimana, Pak? Ya udah, ya kita hitung dulu bahwa dapat disimpulkan bahwa bila diproduksi produk A sebanyak 32,5 unit dan produk B 48,9 unit, maka laba maksimal yang bisa diperoleh perusahaan bulan itu adalah 21.875. Jadi di sini kita pakai eliminasi, ya. Ya ini saya tidak tidak menyiapkannya, ya. Tapi kalian udah tahu lah ya caranya mengeliminasi itu kan pelajaran SMP SMA kan, yang kemudian dibawa ke matematika ekonomi dan kemudian kalian ulang lagi di penganggaran ini. Ya, silahkan mau eliminasi yang mana dulu, ya. Mau eliminasi yang A dulu silahkan, berarti dikali 3. Kalau mau eliminasi yang B dulu, nggak apa-apa, berarti dikali 2, seperti itu. Ya,
Nah, kalau misalnya dikali 3 dulu, berarti kita eliminasi A, ya. Berarti ini kan jadinya 3A plus 6B sama dengan 390, ya kan? Ya, berarti 3A saling eliminasi. Kemudian berarti kan ini jadi 6B. 6B kurangi 4B, 2B. Kemudian 390 dikurangi 292,5, hasilnya berapa? Ya kan? Kemudian 2B sama dengan hasilnya berapa? B sama dengan hasilnya berapa dibagi 2. Nah, itu jadinya B, yaitu apa? 48,75 unit. Nah, nanti tinggal substitusi, ya. Substitusi terserah, misalnya di sini 48,75 unitnya untuk produk B, silakan substitusi misalnya di sini. Ya, 48,75 kali 2. Hasilnya berarti berapa? Ya, kemudian 130 dikurangi hasilnya berapa itu? Maka didapatlah A, yaitu 32,5 unit. Nah, setelah punya dapat 2 angka ini, maka kita bikin tabel, ya. Tabel anggaran biaya variabelnya. Ya, sebenarnya ya idenya tuh sama persis dengan yang di sini kok. Ya. Idenya itu sama persis dengan yang ada di sini. Cuma di sini itu kan modelnya itu kan ke bawah ya. Modelnya kan buatnya kan ke bawah. Jret gitu kan ya, modelnya ke bawah. Tapi kalau di sini karena ada 2 produk, ya maka dibuatnya itu bukan ke bawah, tapi cara kerjanya bukan atas bawah, tapi kiri ke kanan cara kerjanya. Oke, nah kita lihat satu-satu ya. Kolom pertama kita tentang produk, keterangan produk, ya, produk A dan produk B. Kemudian kolom kedua adalah kuantitas yang ditarget. Oke, nah produk A kita tahu jawabannya 32,5 unit, masukkan di sini. Produk B kita tahu jawabannya 48,75 unit, masukkan ke sini. Nah, kemudian ketika kita jumlah, ternyata kita harus produksi produk A dan produk B, yaitu totalnya 81,25 unit. Seperti itu, ya. Terus kemudian kolom kedua adalah harga per unit. Nah, harga per unit kan berarti kita sudah ketahui di sini, ya. Harga jualnya produk A 1.000, produk B 2.000. Ya, masukkan ke sini 1.000 dan 2.000. Terus kemudian kolom berikutnya adalah total jualan. Berarti 32,5 kali 1.000, 32.500. 48,75 dikali 2.000 sama dengan 97.500. Jadi total jualan A sekian, ya, total jualan B sekian. Sehingga kalau dua-duanya dijumlah akan menghasilkan jumlah total jualan 130.000. Nah, terus kemudian ya kita ini setelah tahu jualannya, ya, kan prinsipnya kan sama seperti ini kan. Ini dikali ini kali ini kali ini kan sama persis, ya. Nah, kemudian habis jualan apa? Kita ngurusi biaya variabel. Ya udah, biaya variabelnya gimana kalau dalam kasus ini? Ya pertama kita tahu bahwa dalam soal kita mengetahui biaya variabel per unit, yaitu 750 dan 1000. Berarti kalau kita tahunya per unit, kalau kita harus menghitung total biaya variabelnya. Maka di sini kolom yang ini adalah biaya variabel per unit, 750 dan 1000 dimasukkan ke sini. Terus kemudian kolom berikutnya adalah total biaya variabel, yaitu apa? Ya, yaitu 32,5 unit dikali 750, ya, sama dengan 24.375. Kemudian 48,75 dikali 1000 sama dengan 48.750. Ketika dijumlah, dua-duanya dijumlah akan menghasilkan yang namanya jumlah total biaya variabel 73.125. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengurangan di sini, ya, yaitu jualan dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi. Oke, jadi jumlahnya berapa? Oh, 32.500 dikurangi 24.375 sama dengan 8.125. Kemudian 97.500 ya dikurangi 48.750, hasilnya berapa? 48.750. Seperti itu. Ya. Dan kalau dijumlah ya 8.125 ditambah 48.750, berarti kita akan mempunyai jumlah margin kontribusi dari kedua produk yaitu 56.875. Nah, kemudian kita masukkan angka terakhir yaitu apa? Biaya tetap. Di mana margin kontribusi dikurangi biaya tetap sama dengan laba. Nah, seperti itu. Ya. Berarti 56.875 dikurangi 35.000 sama dengan 21.875.
Nah, tapi konteksnya di sini karena di sini kita itu punya banyak sekali produk, ya, banyak sekali produk dan kita menggunakan persamaan substitusi serta eliminasi, maka laba yang ada itu bukan laba nol, tapi ini adalah laba maksimum yang bisa diperoleh oleh perusahaan kalau kombinasi produksinya adalah 32,5 untuk produk A dan 48,75 untuk produk B. Jadi kalau kombinasinya seperti ini, maka laba maksimum yang bisa dicapai adalah 21.875. Seperti itu. Ya, jadi kita masih belum bahas ini loh ya. Kita belum bahas ini. Kita masih masuk ke dalam kemungkinan laba maksimum kalau kombinasi unitnya seperti ini. Ya. Nah, terus Pak, kalau misalnya mau tahu laba maksimalnya gimana? Kalau maksimal. Kalau kita pengen tahu BEP-nya itu di titik mana gimana, Pak? Nah, kita di sini makanya kita punya satu kolom tambahan di sebelah margin kontribusi. Yaitu apa? Yaitu rasio margin kontribusi. Nah, cara dapatnya gimana? Yaitu adalah margin kontribusi masing-masing produk, ya kalau A kan berarti 8.000 ini, B 48.000 ini kan, dibagi dengan penjualan, total penjualan. Jadi 8.125 dibagi 32.500 sama dengan 0,25 alias 25%. Terus kemudian 48.750 dibagi 97.500 sama dengan 0,5 alias 50%. Nah, kemudian yang jumlah juga sama, ya. 56.875 dibagi 130.000 sama dengan 43,75%. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh banyak mahasiswa pendahulu kalian adalah ya ketika sampai di sini mereka tuh asalnya langsung 25 tambah 50 sama 75. Lah kan nggak gitu gitu. Ya, jadi kolom ini itu sifatnya kolom tambahan. Ya, kolom ekstra yang tujuannya untuk bisa tahu laba BEP, laba 0 atau BEP-nya itu seperti apa. Ya, jadi jangan ini dicampur adukan nih 25 tambah 50. Salah. Nggak boleh gitu. Pokoknya margin kontribusi dibagi jualan. Seperti itu. Ya, 25, 50 dan kalau jumlah totalnya bukan berarti 75, tapi ketika dihitung bener 56.000 ini dibagi 130, hasilnya adalah 43,75%. Gitu. Nah, terus rasio ini buat apa, Pak? Ya. Nah, rasio ini ya intinya ya nanti akan dipakai untuk mencari tahu BEP-nya. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit lompat-lompat ya. Sedikit lompat-lompat dari PPT ini ke gambar PDF yang saya punya ya. Jadi perhitungan laba 0 atau impas itu sebenarnya dapat dijelaskan melalui gambar 17.2 yang ada di halaman 592 yang ada di bukunya Navarin. Ya, di mana sumbu vertikal bagian atas itu mengindikasikan berbagai tingkat laba dalam rupiah, sementara sumbu vertikal bagian bawah itu berbagai tingkat rugi dalam rupiah. Sementara sumbu horizontal atau X ya, jadi Y atas itu laba, Y bawah berarti rugi, terus X atau sumbu horizontal itu menggambarkan berbagai tingkat jualan dalam rupiah ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di PDF saya ini. Jadi ini saya scan dari buku itu ya. Kita lihat bahwa di sini ya laba atau rugi berarti Y ya semakin ke atas itu semakin laba. Sementara kalau Y ke bawah berarti semakin ke bawah semakin rugi. Intinya begitu cara bacanya. Terus X itu cuma ada ke kanan yaitu garis jualan dalam ribuan rupiah. Nah, di sini kan kita tahu bahwa laba maksimumnya adalah ketika memproduksi ya sekian unit produksi sekian, garis jualnya berarti kan 130.000 rupiah ya. Kemudian ketika labanya ternyata adalah 21.000 sekian. Nah, makanya kita ada titik penting di sini, titik pertama yaitu ini. Titik laba maksimum yaitu ketika jualannya 130.000 dan mencapai laba 21.000. Ini lah kita dapat satu titik. Seperti itu. Ya, ini menggambarkan laba maksimum. Oke, nah terus ya kita tahu di sini bahwa garis dimulai pada 35.000 di tingkat rugi karena ini merupakan biaya tetap bila tidak beroperasi.
lalu akan memotong 80.000 di garis horizontal yang merupakan tingkat jual nipas yang menghasilkan laba 0, lalu berada di titik di mana tingkat labanya berada pada tingkat maksimum yaitu 21.805 yang merupakan hasil dari tingkat jual maksimum 130.000. Nah, memaknai kalimat ini tuh seperti ini ya. Kita sudah punya satu titik ya. Satu titik yang merupakan koordinat antara Rp130.000 dengan Rp21.000 sekian. Ini satu. Nah, terus kemudian kita mengasumsikan bahwa titik awalnya yaitu kalau tidak berproduksi sama sekali. Yaitu apa? Yang ada hanya biaya tetap alias 35.000. Tetapi kalau nggak berproduksi sama aja itu kan rugi. Berarti kita cari di area rugi. 35.000 mana? 35.000. Oh, di sini. Ya udah, kita punya dua titik berarti. Titik pertama dan titik kedua. Ya sudah, berarti kita tinggal menghubungkannya saja. Seret. Nah, udah selesai sebenarnya grafiknya. Cuma kita harus mengidentifikasi mana titik impasnya. Nah, titik impasnya itu di sini. Garis perpotong. Jadi ketika ada garis perpotongan antara garis ini ya, garis yang saya gambar tadi, hitam ini ya, dengan garis sumbu X, maka itulah titik impas. Nah, titik impas di sini ternyata kebetulan di titik 80.000. Nah, cara bacanya kok gimana, Pak? Kok bisa tahu 80.000? Ya. Nah, di sini kita lihat di sini hitungannya nanti. Nah, hitungannya seperti ini ya, versi pertama ya. Versi pertama kalau misalnya ya kita menggunakan rasio margin kontribusi. Jadi total biaya tetap ya ditambah laba berapa? Berarti kan 35.000 ditambah 0 ya kan? Dibagi rasio margin kontribusi. Nah, di sini di gambar tadi kita tahu bahwa rasio margin kontribusi totalnya ya itu adalah 43,75%. Ya, maka kita berarti 35.000 dibagi 43,75%. Atau kalau misalnya nggak mau pakai persen, pakai desimal nggak apa-apa. 0,4375. Hasilnya adalah 80.000. Ini versi pertama. Versi kedua, ya versi kedua gimana? Yaitu total biaya tetap tambah laba, podo wae ya berarti ini ya, pembilangan sama aja 35.000 dibagi 1 minus total biaya variabel dibagi total harga jual. Berarti 1 dikurangi total biaya variabelnya berapa? Ya kan 73.125 ya kan? Dibagi 130.000. 73.000 dibagi 130.000 hasilnya adalah 0,5625. Nah, 1 dikurangi 1 dikurangi 0,5625 itu kan podo wae 0,4375. Ya berarti kan sama aja, bolak-balik aja. Sama aja 80.000. Nah, oleh karena itulah ya, maka kita bisa mengidentifikasikan bahwa perpotongan di sini, titik ini, titik impas ini adalah Rp80.000. Terus ada keterangan tambahan di sini bahwa kita ya di sini punya yang namanya margin keamanan. Jadi margin keamanan itu adalah tingkat keamanan bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan agar tidak menderita rugi. Dalam kasus ini, bila penjualan turun lebih dari 50.000 sehingga berada di bawah level 80.000, maka perusahaan akan rugi. Nah, memahaminya seperti ini, ya. Kita kan tahu bahwa dalam perhitungan nyatanya, ya, itu perusahaan itu berhasil mencapai 130.000, ya kan? Sementara titik impasnya 80.000. Nah, ini yang disebut sebagai margin of safety, margin keamanan. Ya, berarti kan dari 80.000 ke 130.000 kan ada 50.000 kan. Nah, 50.000 rupiah itu adalah margin keamanan. Artinya kalau misalnya ada krisis, ya ada persaingan yang baru, ada apa mungkin sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu ya sebagai perusahaan, kita paling nggak tuh bisa tahu bahwa kita tuh punya kalau misalnya harus turun prestasi kita, maka prestasi kita jangan sampai turun melebihi 50.000. Karena apa? Kalau misalnya turun lebih dari 50.000 sama aja kita melewati titik impas ini. Nah, kalau udah masuk sini berarti sudah masuk area rugi. Seperti itu. Nah, itu cara bacanya ya, cara bacanya untuk grafik ini. Oke. Jadi itu dari saya ya. Nah, silakan di sini. Saya memberikan latihan soal ini kepada kalian. Jadi bantulah CV Mariama Galaxy Production untuk memproduksi instrumen musik gitar listrik dan bass untuk membuat anggaran variabel demi kepentingan perencanaan labanya dengan data-data yang tertampang di tabel di bawah ini. Diketahui juga bahwa selama sebulan ini tersedia total 200 jam tenaga kerja langsung, total 320 kg bahan baku, dan biaya tetapnya sebesar 30 juta rupiah.
Jadi kita ada produk kita listrik dan ada produk bus. Ya, produk kita listrik memerlukan jam kerja langsung 4 jam. Bus memerlukan jam kerja langsung 8 jam. Gitar listrik memerlukan bahan baku 6 kg. Bus memerlukan 16 kg. Harga jual per unit untuk gitar listrik 7 juta. Bus harga jual per unit 12 juta. Biaya variabel per unit 4,9 juta untuk gitar listrik. Untuk bus 8 juta. Sehingga margin kontribusinya adalah 7 kurangi 4,9 sama dengan 2,1. Sementara bus margin kontribusinya adalah 12 kurangi 8 sama dengan 4. Ya, mirip ya. Jadi ini sengaja saya miripkan dulu ya supaya kalian bisa mudeng ya bagaimana caranya menghitung laba maksimum ya. Jadi pertanyaan ada 2 ya. Berapakah kombinasi jumlah unit gitar listrik dan bus yang harus diproduksi supaya perusahaan dapat menghasilkan laba maksimum? Dan kemudian ya karena kalian sudah tahu ya kombinasinya jumlah berapa, silahkan bikin tabel ya, tabel anggaran variabel dan hitunglah laba maksimum dengan kombinasi jumlah unit di atas. Hitunglah break even point untuk CV Marema garis produksi. Jadi ini 3 ya. Kalian harus menunjukkan kepada saya ya kombinasi jumlah unit yang diproduksi supaya dapat laba maksimum. Kedua, dengan menggunakan tabel tersebut, hitunglah laba maksimumnya. Dan yang ketiga, ya dengan menggunakan rasio-rasio margin kontribusi di tabel tersebut, hitunglah break even point. Jadi ada tiga poin di sini. Oke. Nah, nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan di Kulino minggu depan ya. Jadi saya akan tunggu. Selama itu juga terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya di materi yang selanjutnya.